Saksikan bersama bahwa sidang perdana maraton terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua sampai saat ini masih berlangsung dan saat ini dalam agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Ricky Rizal. Dan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini memang memasuki sidang perdana dalam sidang yang berlangsung maraton. Ferdy Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf menjalani sidang secara terpisah hingga malam ini dan sampai saat ini masih berlangsung. Untuk mengulasnya sudah bergabung secara virtual Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Ganjar. Selamat malam. Mas Ganjar, bagaimana Anda melihat sejauh ini jalannya sidang perdana maraton pembunuhan Brigadir Yosua? Suaranya putus-putus, Mbak. Bisa diulangi? Iya, bagaimana komentar Anda terhadap jalannya sidang perdana maraton terhadap 4 terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Anda melihatnya sejauh ini jalannya efektivitasnya seperti apa? Oh, baik. Hari ini kan baru sidang pertama ya, dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Ya, jadi apa sih poin penting dari sidang pertama pembacaan dakwaan ini? Poin pentingnya adalah jaksa penuntut umum menyampaikan cerita secara keseluruhan ya, sejak awal, yaitu bagian di mana menurut jaksa penuntut umum menyangkut fakta penting atau peristiwa-peristiwa penting sampai dengan terjadinya tindak pidana yaitu hilangnya nyawa. Ini menyangkut sidang dengan dakwaan pembunuhan berencana. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan hasil penyidikan kepolisian yang kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum, ya lalu diolah menjadi surat dakwaan, tampak cerita versi penegak hukum, ya dalam hal ini versi penyidikan dan jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Nah, kita tinggal melihat, menilai apakah cerita itu sementara ini logis atau tidak. Ya. Nah, nanti di tahap-tahap berikutnya, jaksa penuntut umum harus membuktikan pasal yang didakwakan, yaitu membuktikan unsur tertulisnya semua, ya, lalu didukung dengan bukti-bukti yang ada, ya, alat-alat bukti yang ada. Nah, itu semua diambil dari fakta-fakta yang selama ini sudah didapat sejak dari penyidikan. Jadi dari sini kita menilai bahwa apa yang disampaikan jaksa penuntut umum tadi dalam surat dakwaannya menurut saya sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas bagaimana runutan terjadinya tindak pidana mulai dari adanya motif, lalu sampai dengan munculnya perencanaan, lalu bagaimana pelaksanaannya hingga sampai dengan korban meninggal dunia. Oke, jadi Anda melihatnya sudah cukup jelas dan juga kuat. Tapi kemudian ada hal yang mungkin tidak umum kita lihat di mana hari ini ada langsung agenda pembacaan eksepsi oleh terdakwa, baik itu Ferdy Sambo, kemudian tadi baru saja kita lihat eksepsi oleh Putri Chandrawati. Nah, bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap momentum sidang perdana ini? Ya, begini. Sekarang ini kan masih berjalan sidang dengan terdakwa RR ya. Tadi sudah dengan terdakwa FS dan terdakwa PC ya. Dan di sidang tadi pengacara terdakwa sudah menyampaikan eksepsi ya. Kalau sementara ini dalam penilaian saya dakwaan ini sudah cukup jelas. Ya, cukup jelas. Tantangannya tinggal bagaimana jaksa penuntut umum membuktikan semua cerita itu tadi benar dengan menggunakan alat bukti yang ada, ya sehingga pasalnya terbukti. Nah, yang menarik adalah eksepsi dari pengacara. Ya, memang pada umumnya eksepsi pengacara itu pasti berupaya untuk menggoyahkan ya cerita atau konstruksi hukum yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Maka tim pengacara itu pada umumnya akan mencoba menyodorkan fakta-fakta bahwa cerita dakwaan jaksa penuntut umum tidak logis atau ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya. Nah, tapi kebanyakan tadi menurut saya sudah menyangkut masuk ke pokok perkara.
Jadi sudah terlalu jauh masuk ke pokok perkara. Masuk ke pokok perkara saja tidak boleh, ini masuknya terlalu jauh saya. Karena seharusnya eksepsi itu kan misalnya dianggap tidak jelas, karena apa? Karena misalnya konstruksi pasalnya membingungkan. Atau ada katakanlah subjeknya jangan-jangan ini error in persona, gitu ya. Atau ada waktunya yang tidak masuk akal. Termasuk mungkin sebetulnya hal-hal yang bersifat salah ketik atau typo error gitu. Nah, kalau masuk terlalu jauh ini maksudnya bagaimana, Mas Ganjar? Ya, masuk terlalu jauh itu maksudnya begini, eksepsi itu kan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan, ya. Terlalu jauh itu masuk ke pokok perkara. Ya, jadi tampak sekali bahwa tadi setidaknya di sidang dengan terdakwa FS dan PC, pengacara masuk kepada hal-hal yang sifatnya fakta dan substansi perkara yang nanti pembuktiannya ada di pemeriksaan pokok perkara. Ini kan belum, ini baru ini baru cerita pengantar dari jaksa ya, yang biasa disebut sebagai surat dakwaan. Apakah ceritanya masuk akal atau tidak, apakah menyangkut orang yang benar atau tidak, apakah sudah cukup jelas atau belum. Jadi kalau dibilang misalnya kurang jelas atau tidak jelas, kalau menurut saya sih sudah cukup jelas ya, karena dari semua runutan cerita yang dibangun sudah menurut saya cukup logis, tinggal yaitu tadi tantangannya apakah jaksa penuntut umum mampu membuktikan cerita itu semuanya benar adanya dengan alat-alat bukti yang ada. Nah, kalau sudah mencoba mematahkan cerita, saya khawatir memang ada kecenderungan ini ya, pengacara, kuasa hukum atau terdakwa itu masuk terlalu jauh ingin membantah bahwa bukan tindak pidana atau bahwa dia bukan pelakunya. Nah, ini nanti ini sih tugas pada saat pembuktian dalam saat selanjutnya. Baik, apakah kemudian itu nantinya hal-hal yang kemudian dimasukkan ke dalam eksepsi yang tadi Mas Ganjar katakan terlalu jauh ini akan kemudian bisa berpengaruh terhadap putusan sela? Ya itu, kalau menurut saya karena terlalu jauh, biasanya diabaikan oleh hakim. Ya, diabaikan, ya putusan sela pada umumnya akan bahwa eksepsi tidak diterima. Jadi kalau mendengarkan eksepsi tadi, menurut saya yaitu tadi terlalu jauh masuk ke pokok perkara, bahkan bukan sekedar masuk, tapi juga masuk terlalu jauh. Gitu. Ya, kalaupun dipertanyakan misalnya tidak jelas, di sebelah mananya yang tidak jelas ya? Kalau menyangkut cerita yang menurut versi pengacara terdakwa misalnya tidak tepat, yaitu nanti dibuktikannya di pengadilan. Justru seharusnya begini, kalau ada cerita yang tidak tepat, gitu ya. Nah, itu kan berarti pengacara terdakwa punya kesempatan ya untuk mematahkan itu di saat di sidang pembuktian nanti. Dan itu lumrah begitu ya, strategi kemudian untuk memasukkan eksepsi yang kemudian terlalu jauh. Anda melihatnya bagaimana? Kalau dibilang lumrah memang kerap terjadi, tetapi secara hukum tidak tepat karena eksepsi itu menyangkut rangkaian formalitas surat dakwaan. Gitu. Jadi formalitasnya saja. Jadi bukan menyangkut substansi perkara. Ya, apakah betul peristiwa pembunuhan sudah terjadi, itu nanti di substansi perkara. Apakah betul misalnya terdakwa yang menembak, terdakwa yang menyuruh, terdakwa yang menyimpan pistol dan lain-lain, itu nanti di pokok perkara. Oke. Terakhir kalau begitu Mas Ganjar, apa yang kemudian nanti kita harapkan? Hari ini sudah ada sidang maraton, besok akan digelar sidang selanjutnya untuk terdakwa atau saksi yang berbeda. Ya, jadi begini, kalau kita lihat hari ini kan tampaknya coba diselesaikan ya, kalau saya tidak salah, terdakwa FS, PC, RR, dan kemungkinan KM. Ya. Dan besok terdakwa RE. Richard Eliezer ya, E ya, terdakwa E. Nah, ini juga ada alasan, urutan-urutan seperti ini ada alasan. Jadi kalau saya melihat berdasarkan konstruksi peristiwa, berdasarkan informasi yang saya dapat dari media dan berbagai sumber lainnya, E ini memang ada sedikit perbedaan dibanding terdakwa lain, terutama menyangkut keterangannya yang dalam kapasitas justice collaborator. Dan kenapa dia dipisahkan, kenapa dia dipercaya sebagai justice collaborator, tentu penegak hukum punya alasan tersendiri ya, yaitu bahwa memang
ia menjadi pelaku yang keterlibatannya sedikit berbeda dan mungkin keterangannya paling dipercaya ya penyidik dan oleh penuntut umum sementara ini. Dan juga ada kemungkinan keterangannya akan kontradiksi mungkin dengan 4 terdakwa lain. Ini dipisahkan atau setidak-tidaknya belakangan dia. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian jalannya persidangan besok. Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih, Ana. CNN Indonesia Newscast segera kembali.